Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ilan fa'agna. Wa amal yatima fala taqhar. Wa amma sya'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Wa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adik jamaah subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah pertengahan perjalanan ini. Insya Allah perjalanan kita sampai akhir diberi kelancaran, karena tidak semua lancar, khususnya ibu-ibu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Tema kita di pagi hari ini yakni Ramadan penuh cinta. Sekali lagi, Ramadan penuh cinta. Kenapa? Demi cintanya kepada manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka banyak keran, saluran dan jalan bagi keselamatan hamba-hambanya. Salah satunya lewat Ramadan, bulan di mana Allah membuka selebar-lebarnya pintu cintanya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat pemilik cinta tak bersyarat. Dia mencintai semua hambanya tanpa mengharap balasan apapun. Allah selalu mencintai hambanya meskipun hambanya itu berbuat zalim dan terus membangkang perintahnya. Sebaliknya, cinta manusia adalah cinta karena sesuatu. Manusia mencintai sesuatu karena sesuatu itu ada manfaat bagi dirinya.
Manusia beramal karena ingin mendapat balasan dan kebaikan. Demi cintanya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia. Salah satunya adalah dengan dikarunianya Ramadan sebagai bulan istimewa. Maka tak berkelebihan bila Ramadan dikatakan sebagai bulan cinta, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu kecintaannya. Tanda cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan dengan sangat tepat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu sholatmu, karena itulah saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang semua hambanya dengan penuh kasih. Dia menjawab ketika mereka memanggilnya dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil semua hambanya untuk kembali menuju hakikat hidup sebenarnya. Ada perumpamaan menarik dari seorang ulama bahwa manusia itu diibaratkan anak-anak yang dikeluarkan dari rumahnya untuk bermain-main di halaman di dunia yang luas. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa laibu wala waladdarul khairul akhiratu khairul illa ladina yattaqun afala taqilun. Artinya, dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu Ka'bah disebut sebagai rumah Allah atau Baitullah, karena kesanalah para jemaah haji berangkat meninggalkan segala urusan di dunia mereka. Ramadan pun disebut sebagai bulan Allah karena pada bulan itulah kita pulang. Kita meninggalkan halaman permainan kita. Selama kita asik bermain, kita sibuk membeli jajanan yang bermacam-macam seperti kekayaan, kekuasaan, keluyuran, ataupun kesenangan duniawi lainnya. Kita lupa bahwa ada makanan lain yang lebih sehat dan lezat. Pada bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan makanan berupa rahmat dan kasih sayangnya
bagi kita yang bermain terlalu jauh dari rumah. Bapak Ibu dan adik-adik, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bukti cinta Allah. Bahagialah bertemu dengan Ramadan, sama artinya dengan bahagia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya jelas diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari berikut. Barang siapa mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa tidak mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun tidak mencintai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Bila kita cinta Allah, maka kita harus menyambut apapun yang datang dan diserukannya, termasuk Ramadan. Sementara itu, dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menyatakan adalah sebuah kebohongan besar bila seseorang mencintai sesuatu tetapi ia tidak memiliki kecintaan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Kemudian Al-Ghazali juga menulis, bohonglah orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi ia tidak mencintai Rasulnya. Bohonglah orang yang mengaku mencintai Rasulnya tetapi ia tidak mencintai kaum fakir dan miskin. Dan bohonglah orang yang mengaku mencintai surga tetapi ia tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selalu menyambut Ramadan dengan sukacita. Bahkan sejak bulan Rajab dan Sya'ban, mereka telah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambutnya, termasuk dengan memperbanyak puasa dan amalan sunnah lainnya. Bahkan Siti Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa dalam satu bulan yang lebih banyak dari puasanya pada bulan Sya'ban. Ada kalanya sebulan penuh hanya sedikit yang tidak puasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala cinta sudah berbicara, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak bahagia menyambut Ramadan. Tidak ada lagi keluh kesah menahan lapar, haus, dan semua keletihan tak kala menjalankan puasa. Lewat cintalah semua yang pahit akan menjadi manis. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bahagia dan cinta dengan Ramadan, dengan selalu memanfaatkan nilai-nilai ibadah sehingga rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa kita peroleh. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh keikhlasan serta mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian putus
pagi ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.